Baik, pada pertemuan kali ini akan membahas terkait konsep dan ruang lingkup teori ekonomi. Nah, untuk poin pertama ini terkait masalah ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Nah, pada ruang lingkup ilmu ekonomi di sini dibagi menjadi dua, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Jelas, kalau membahas mikro pasti cakupannya lebih kecil, di mana teori mikroekonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari secara individu, secara keseluruhan kegiatan ekonomi. Hal ini bisa berarti satu konsumen, satu rumah tangga, satu perusahaan, atau bahkan satu industri. Misal, sambil contoh, jika sewa kontrakan naik, apakah nanti akan mempengaruhi tabungan anak kos-kosan? Atau jika harga baja naik dan dampaknya nanti terhadap penjualan mobil ataupun motor. Nah, itu ruang lingkup dari mikroekonomi. Bagaimana dengan makroekonomi? Jelas bahwa makro ini cakupannya lebih besar, di mana dalam teori ekonomi makro ini mempelajari antar agregat ekonomi yang lebih luas seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran maupun neraca anggaran. Oke, selanjutnya pada poin ekonom sebagai ilmuwan, di mana para ekonom ini mencoba menyelesaikan pokok permasalahan dengan teori, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bukti, serta mencari kesalahan-kesalahan teori mereka. Sambil contoh di sini misalnya, seorang ekonom yang tinggal di sebuah negara yang sedang mengalami kenaikan harga-harga dengan cepat dan tergerak oleh pengamatan ini untuk mengembangkan teori dari inflasi. Nah, teori tersebut mungkin menegaskan bahwa inflasi yang tinggi terjadi apabila pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Nah, untuk menguji teori tersebut, para ekonom mengumpulkan dan menganalisis data harga-harga dan uang dari berbagai negara. Nah, bila pertumbuhan dalam jumlah uang ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kenaikan harga-harga, ekonom tersebut akan memulai meragukan keabsahan teori inflasinya. Namun, bila pertumbuhan uang dan inflasi ternyata berkaitan erat dan didukung data internasional yang memang merupakan fakta, maka ekonom akan menjadi lebih yakin atas teori inflasi tersebut. Oke, lanjut. Di sini ekonom sebagai penasehat kebijakan, di mana para ekonom mencoba mengusulkan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki hasil ekonominya. Nah, selanjutnya di sini terkait sifat-sifat teori ekonomi, di mana di sini ada 4 poin, yaitu variabel, asumsi, hipotesis, maupun ramalan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu variabel, di mana dalam variabel ada 2 poin, yaitu endogen dan eksogen. Variabel endogen di sini merupakan variabel yang sifatnya diterangkan dalam teori tersebut. Sedangkan variabel eksogen di sini adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen tetapi ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori tersebut. Contoh misalnya, harga beras di Jawa Barat tergantung kepada iklim penanaman padi di Jawa Barat. Harga beras ini adalah variabel endogennya karena perubahannya dipengaruhi oleh variabel lain yaitu iklim. Nah, sedangkan variabel eksogennya ini adalah iklim karena tidak dipengaruhi oleh harga tetapi oleh faktor-faktor yang dinyatakan dalam teori tersebut. Lanjut ke poin asumsi, di mana membuat asumsi ini merupakan salah satu syarat penting dalam membuat teori dalam ilmu sosial. Nah, tanpa asumsi sangat sukar untuk menjelaskan sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel. Selanjutnya, teori harus menyederhanakan kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Penyederhanaan ini dilakukan dengan membuat asumsi. Nah, asumsi ini kita kenal dengan istilah ceteris paribus, yaitu suatu asumsi dasar dalam ilmu ekonomi yang berarti faktor-faktor lain dianggap tetap. Contohnya adalah misalnya beras sangat bergantung pada harganya. Harga tinggi mengurangi permintaan dan makin rendah harga maka akan banyak permintaan.
Akan tetapi, di samping harga ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan seperti pendapatan masyarakat, harga barang, maupun dari selera konsumen. Jadi, sekalipun harga tetap, tetapi apabila pendapatan bertambah, maka permintaan akan mengalami perubahan. Begitu pula sebaliknya, walaupun harga tidak berubah, permintaan dapat berubah jika barang-barang lainnya harganya berubah. Jadi, dalam membuat teori bahwa permintaan dipengaruhi harga, dibuat asumsi cateris paribus. Nah, poin yang ketiga ini adalah hipotesis, di mana hipotesis ini merupakan suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Hipotesis ini sangat penting karenanya dalam mengemukakan teori, karena menjelaskan sifat daripada hubungan yang diterangkan. Dan yang terakhir ini adalah ramalan, di mana dalam membuat ramalan merupakan peranan penting yang dibahas dalam teori ekonomi. Nah, dalam membuat ramalan ini memberikan dua sumbangan penting dalam menganalisis kegiatan ekonomi di masyarakat itu sendiri. Yang pertama ini adalah menerangkan mengapa peristiwa-peristiwa tertentu berlaku dan apa yang menjadi penyebabnya, sehingga bentuk peristiwanya adalah seperti itu. Dan yang kedua, dapat menerangkan bagaimana berfungsinya suatu perekonomian terkait keadaan yang berlaku. Jadi, peramalan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian itu sendiri.